Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, maghfirah dengan berbagai ibadah. Pada saat yang sama, kita masih berada dalam situasi wabah COVID-19 yang masih belum terkendali. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan ikhtiar pengendalian dengan berbagai langkah yang sudah dilaksanakan. Bisa jadi kondisi wabah COVID-19 ini menjadi bala atau menjadi rahmat, tergantung cara kita menyikapinya. Bagaimana kita secara bersama-sama memastikan bahwa wabah COVID-19 ini sebagai rahmat bagi kita untuk memetik hikmah dan juga menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah secara lebih seksama. Mari kita songsong Ramadan dengan kesiapan lahir batin, fisik dan juga mental, serta pemahaman baru, kebiasaan baru ibadah di tengah wabah COVID-19. Situasi dan kondisi baru menuntut pemahaman baru dan juga cara-cara baru tetap di dalam koridor syariah. COVID-19 bukan halangan untuk pelaksanaan ibadah. Menghindari kerumunan yang potensial penyebaran virus adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman kita tentang tata cara ibadah harus juga diadaptasikan dengan situasi dan juga kondisi. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminati wal amkinati wal awaid. Kita pastikan bahwa syariat Islam adalah rahmat dan juga solusi atas problem real yang dihadapi masyarakat. Problem real hari ini adalah ancaman COVID-19, bagaimana etos keagamaan Ramadan bisa menjadi solusi dengan aktivitas keagamaan kita pada satu sisi meningkat, tetapi pada sisi yang lain menjamin keamanan dan juga keselamatan bangsa dan negara. Aktivitas keagamaan yang kita lakukan harus menjadi solusi masalah umat dan juga bangsa. Ibadah yang kita lakukan harus bermuara kepada terwujudnya maslahah. Tidak hanya maslahah khassah dengan ibadah yang bersifat individual, tetapi maslahah amah, kemaslahatan yang bersifat umum. Ibadah Ramadan harus dijadikan momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID dengan etos dan semangat keagamaan. Wabah COVID-19 bukan halangan untuk beribadah. Justru ini momentum meningkatkan ibadah kepada Allah. Hanya saja karena ada kondisi khusus, maka kebiasaan yang kita lakukan di dalam ibadah Ramadan selama ini juga perlu diadaptasi dengan kekhususan itu. Pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Sekali lagi saya tekankan, pembatasan kerumunan bukan membatasi ibadah. Karena menurut para ahli, kerumunan dalam situasi sekarang menjadi faktor potensial penyebaran wabah. Untuk itu, menghindari kerumunan di dalam konteks hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Momentum Ramadan ini kami pengen menyampaikan beberapa hal. Setidaknya ada 5. Yang pertama, puasa Ramadan yang kita laksanakan adalah benteng dari paparan COVID. Aktivitas puasa akan menyebabkan kesehatan pada tubuh kita. Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya akan melahirkan kesehatan. Puasa yang benar dengan makanan seimbang, menu makanan sehat, kesehatan tubuh dan gaya hidup sehat akan melahirkan imunitas tubuh dan mencegah paparan COVID-19. Sahur secukupnya, di dalam sahur ada barokah. Berbuka secukupnya, di dalam berbuka ada kesehatan dan juga ibadah. Kita jadikan rumah tangga sebagai pusat kegiatan ibadah Ramadan bersama keluarga. Kita jadikan rumah sebagai sentrum kegiatan ibadah. Ibadah yang berdimensi hablum minallah dan ibadah yang berdimensi hablum minannas. Ibadah yang berdimensi hablum minallah, ibadah tarawih kita bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Yang pada kondisi tertentu kita alpa dan hilang kesempatan itu. Qiyamul lail, salat-salat sunnah kita laksanakan di dalam rumah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis sahihnya,
Shallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah wahai manusia di rumah kalian. Karena apa? Afdhalus salah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling utama adalah salat yang dilaksanakan di rumah kecuali salat maktubah. Muttafaq alaih. Hadis ini menekankan bagaimana COVID-19 melahirkan hikmah bagi kita umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia secara umum untuk kembali merekatkan tali kekeluargaan dan juga kehidupan harmonis di tengah rumah tangga kita. Hablum minan nas, memperkuat ketahanan keluarga sampai gelap, tidak pernah dingajikan kuburo. Salat di rumah, jangan jadikan rumahmu kuburan yang tidak pernah disinari oleh ibadah dan juga aktivitas Al-Quran. Hari ini hikmah COVID-19 menjadikan rumah kita bercahaya dan juga menjadi sentral kegiatan keagamaan. Ramadan momentum memperbanyak amal kebaikan. Salah satunya sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib terkait dengan zakat, yang sunnah terkait dengan infak, sedekah yang kita berikan. Dalam kondisi wabah COVID-19, aktivitas sedekah semakin menemukan momentum urgensinya. Nabi menyatakan bahwa sedekah bisa menolak bala, menolak wabah. Inna sedekah tadfaul bala. Ada beberapa hal terkait dengan sedekah yang perlu disampaikan. Bagi yang berkecukupan harta, mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID, baik langsung maupun yang tidak langsung. Kepada yang langsung, kita membantu meringankan derita pasien dengan pengobatan, membantu proses perawatannya, membantu tenaga medis untuk penyediaan APD, membantu proses pemakaman saudara-saudara kita yang wafat karena COVID, membantu saudara-saudara kita yang terdampak dengan menyebabkan pengangguran akibat lamanya ketiadaan aktivitas ekonomi, memberikan sembako, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Derita mereka adalah derita kita, masalah mereka adalah masalah kita. Kita bagian senasib sepenanggungan. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu bis-sahri wal humma. Kita ibarat satu tubuh. Jika ada yang menderita satu bagian tubuh kecil kita, seluruh tubuh akan merasakan demam dan juga kesakitan. Itulah gambaran solidaritas kita sebagai bangsa. Namun jika kita tidak ada kelebihan rezeki, maka kerelawanan kita untuk PHBS, untuk tetap tinggal di rumah, untuk tidak berkerumun, untuk tidak mudik, yang bisa menghindarkan diri dari peredaran wabah secara lebih meluas, itu juga sedekah. Imatatul adza anit tariqi sedekah. Aktivitas kita membersihkan duri dari jalanan yang kemudian menghindarkan orang lewat dari celaka, itu adalah sedekah. Menghilangkan bahaya bagi muslim, potensi penularan yang kemudian kita hindarkan, itu adalah sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Al-kalimatut thayyibatu sedekah. Jika kita tidak mampu melakukan aktivitas proaktif, melakukan pencegahan, jangan mencaci, menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, permusuhan, membuat orang ketakutan, mengumpat-umpat, menolak patuh pada aturan yang tidak melanggar syariat, itu adalah perbuatan maksiat dan dosa. Diamnya kita hari ini adalah sedekah. Yang terakhir, mempercepat penunaian zakat untuk kepentingan fuqara wal masakin meski belum 1 tahun. Secara syar'i pembayaran zakat mal sebelum haulanil haul dimungkinkan dan juga dibolehkan. Fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2018 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menetapkan setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab setiap bulannya, maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai 1 tahun. Ini semata untuk kepentingan memberikan dukungan dan juga meringankan beban fuqara masakin akibat wabah COVID yang masih belum terkendali. Hadirin yang kami hormati, menyemarakkan bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Di akhir ada aktivitas yang menjadi budaya berbalut norma keagamaan, yaitu mudik Ramadan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat dan juga kita sadari bersama-sama.
hari ini pemerintah telah menetapkan Jabodetabek sebagai kawasan pembatasan sosial berskala besar. Masuk kategori zona penularan tingkat tertinggi. Maka tuntunan baginda Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar ada wabah COVID-19 salah satunya di satu daerah, maka jangan masuk ke daerah pandemik itu. Tetapi sebaliknya, wa idza waqa'a bi ardin wa anta fi fala takhruju minha. Tetapi sebaliknya, kalau Anda berada di kawasan Jabodetabek, berada di kawasan merah penyebaran, maka jangan keluar dari kawasan merah itu yang jika Anda keluar akan potensial menularkan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai niat baik dilakukan dengan cara yang salah berdampak buruk bagi silaturahim. Tujuannya adalah silaturahim tetapi justru menyebabkan malapetaka. Tentu ini akan melahirkan dosa. Silaturahim memang sangat dianjurkan. Dengan memanfaatkan teknologi, silaturahim kita bisa tetap erat tanpa harus ketemu secara fisik. Aktivitas ketemu fisik kita, jika kita paksakan, alih-alih bermanfaat, justru mendatangkan mafsadah. Yang terakhir yang kami sampaikan sebagai pesan, menyemarakkan bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah, dengan cara tetap menjadikan rumah sebagai sentral kegiatan. Menghindari ibadah dengan konsentrasi jamaah di satu titik kumpul kerumunan. Pencegahan wabah COVID bukan dengan meniadakan ibadah, tetapi menyelenggarakan ibadah dengan kebiasaan baru. Karena ada situasi dan kondisi yang baru tetap di dalam tuntunan syariah. Kebiasaan syiar di masjid dan musola kita geser menjadi syiar di kediaman masing-masing. Masjid tetap menjadi pusat penyiaran. Azan tetap didendangkan melalui masjid sebagai penanda waktu. Azan dan juga pengumuman-pengumuman keagamaan. Tetapi aktivitas keagamaan kita pusatkan di kediaman kita masing-masing. Kebiasaan sedekah buka puasa bersama dalam bentuk makanan, kita undang tetangga atau kita hadir dengan buka bersama, kita geser dan kita ganti dengan cara mengirimkannya ke rumah oleh tim petugas, ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan. Kebiasaan zakat disalurkan dalam bentuk langsung kita geser menjadi zakat ke lembaga-lembaga amil yang terpercaya secara online. Kebiasaan pengajian secara offline di masjid-masjid dan perkantoran untuk kepentingan tarhib dan juga kepentingan menunggu buka, kita geser ke pengajian online dengan memanfaatkan teknologi, dengan ustadz-ustadz yang terpercaya. Kebiasaan tadarus di masjid, kita gemakan tadarus di Al-Quran di rumah. Kebiasaan qiyamul lail di masjid dan juga di tempat-tempat umum, kita tingkatkan frekuensinya dengan penuh khusyuk dan tadarruk di rumah. Zakat yang biasa kita salurkan untuk kepentingan sarana prasarana peribadatan seperti membangun fisik masjid dan lain sebagainya, kita fokuskan alokasi zakat, infah dan sedekah kita untuk pemenuhan APD, membantu saudara-saudara fuqara dan masakin yang terdampak wabah COVID, membantu pemulihan dan perawatan korban COVID, membantu biaya pengurusan jenazah COVID dan lain sebagainya. Artinya Ramadan yang 10 hari lagi ini mari kita jadikan momentum muhasabah. Etos keagamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan kita gunakan untuk secara bersama-sama sebagai wujud peneguhan komitmen hablum minallah dengan meningkatkan aktivitas ibadah, menjadikan rumah sebagai porosnya, menyinari dengan cahaya Allah dan juga cahaya cinta dengan aktivitas-aktivitas keagamaan. Pada saat yang sama, momentum Ramadan harus menjadi solusi hubungan kemanusiaan kita, mempercepat proses pemulihan dan juga pengendalian COVID-19 dengan langkah-langkah kita. Langkah kita yang pertama, pastikan masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Tidak nunggu sakit. Ini bagian dari fikih wiqai untuk kepentingan pencegahan. Agar kita tidak tertular dan orang lain
tidak tertular dari kita. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pada saat qiyamul lail kita wudhu dengan memaksimalkan sunnah-sunnahnya. Tahlilul asabi, bagian dari sunnah wudhu dengan cara menyela-nyelai. Itu bagian dari etos keagamaan yang memiliki dimensi kesehatan dan mampu mencegah peredaran COVID-19. Jaga jarak aman 1-2 meter. Kemudian stay di rumah. Kita belajar, kita bekerja, kita beribadah di rumah. Kita jadikan rumah kita cahaya. Kita jadikan rumah kita sebagai konsentrasi untuk pelaksanaan ibadah. Tidak mudik. Kali ini yang berada di dalam zona merah, khususnya teman-teman di Jabodetabek, pemerintah sudah menetapkan untuk kepentingan ikhtiar pengendalian dengan PSBB. Artinya, kalau kita mengaku beragama, kita menyesuaikan dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza waqa'a, apabila ada wabah, wa anta fihi, dan kamu ada di kawasan peredaran wabah itu, fala takhruju minha, jangan keluar sekalipun untuk tujuan mudik, kecuali ada udzur syar'i yang memang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah dengan aktivitas kita, mudah-mudahan dan dengan barokah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat ujian kepada bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memastikan kemaslahatan bersama. Tujuan syariat Islam adalah tiada lain tiada bukan adalah kemaslahatan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.